Salam sejahtera bagi seluruh Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebuah anugerah yang besar, kita bersama-sama boleh datang bersyukur, memuji-muji. Dia adalah Bapa yang terbaik dan kita adalah anak-anaknya yang sangat dikasihinya. In Jesus name, amen. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Katakan Dia baik. Dia baik bagiku. Terima kasih Bapakku yang baik. Bersyukur kami pribadi yang Engkau sayang dan kasih. Kami adalah anak-Mu. Ku tahu Bapa peliharaku. Katakan Dia baik. Dia baik, Dia baik. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Bapa surgawi baik bagi kita semua, saudara-saudara. Dia bukan Bapa yang cuek, Dia bukan Bapa yang jahat, Dia bukan Bapa yang lalim, tetapi Dia adalah Bapa surgawi yang sangat baik bagi semua orang. Mari datanglah kepadanya dan biarlah firman-Nya yang membimbing hidup kita untuk hidup dan menjadi berkat, untuk hidup dan menjadi penyembah-penyembah Bapa yang menyaksikan kebesarannya dan hidup di dalam kasih dan kuasa Bapa surgawi. Percaya Bapa pelihara kita. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku.
Dia baik bagiku. Hore! Kita sama-sama bersyukur dimiliki oleh Bapa yang sangat mengasihi kita semuanya. Dalamnya kasih Bapa bagi hidupmu, keluargamu. Dia menuntun kita dalam kerja, studi, pelayanan. Pokoknya Bapa baik banget deh. Bapa sangat baik. Dia pelihara hidupku dan dia pelihara hidupmu. Dia baik. Mana jempol-jempolnya? Dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagimu. Bapakku sangat baik bagi semua orang. Kadang-kadang kita lewati badai dan cobaan. Kita harus percaya semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Yes, time for Bible. Apakah engkau sedang tidak tenang? Apakah ada yang tidak dapat tidur? Apakah ada sekalian yang kegelisahan mengganggu hidupnya? Firman Tuhan datang. Firman Tuhan adalah kasih Tuhan untuk melawat hidup setiap orang. Ada yang bilang tidurnya pules banget. Iya, saking pulesnya belum bangun. Puji syukur saudara-saudara, ya. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari Kitab Ayub, ya. Kitab Ayub pasal yang ketiga. Kita lihat dulu ayat yang ke-26. Kitab Ayub pasal 3 ayat 26. Ya, aku susah tidur, Pastor. Dengan firman Tuhan hadir ini menjadi jawaban bagi Bapak Ibu sekalian. Dan lewat doa sebentar, biarlah segala gangguan, termasuk kegelisahan, ketakutan, dan hal-hal yang membuat engkau cemas itu meninggalkan engkau selama-lamanya. Dan saudara-saudara menjadi pribadi yang mengerti engkau dikasihi Tuhan Yesus. Kitab Ayub pasal 3 ayat 26. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan bagi saudara-saudara terkasih.
Di sini dikisahkan, diberitahu bahwa ada pribadi yang tidak dapat ketenangan, tidak tenang hidupnya. Lantas tidak tentram, padahal tentram itu baik, tentram itu tenang, tentram itu damai, tentram itu keadaan yang nyaman. Tetapi ada yang tidak mendapat ketenangan, tidak tentram, dan bahkan tidak dapat istirahat atau tidak bisa tidur. Ayo, bukan karena nggak bisa tidur begadang nonton sepak bola, bukan karena nggak bisa tidur lalu karena kerja lembur, tapi di sini karena kegelisahan yang timbul, tidak tenang hidupnya, tidak tentram hidupnya. Dan ini juga sebuah penderitaan, sebuah kesakitan batin. Ada orang sakit tubuhnya, tapi batinnya itu kuat, damai, percaya, yakin. Ada orang sehat tubuhnya, tapi batin tersiksa, nggak bisa tidur, nggak tentram, gelisah. Sampai lagunya, resah dan gelisah, menunggu di sini. Malu dong sama semut-semut hitam, semut-semut merah. Tapi sampai hari ini, kita bersama-sama, ada orang yang mengalami keadaan ini. Tidak tenang hidupnya, tidak tentram, tidak bisa tidur, tidak bisa istirahat dengan baik. Ada ketakutan terus yang menghantuinya. Ada kegelisahan, bangun tidur gelisah, mau aktivitas gelisah, sepanjang hari gelisah, mau tidur gelisah. Sekarang Pastor ajak kita mundur satu ayat di dalam kitab Ayub pasal 3 ayat 25. Kitab Ayub pasal 3 ayat 25. Ternyata ini yang menjadi sumbernya. Kenapa tidak tenang? Kenapa tidak tentram? Kenapa tidak bisa istirahat? Kenapa gelisah senantiasa timbul di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam jiwa? Kitab Ayub 3:25 memberitahu, karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Ternyata, ketakutan itulah yang beranak cucu, membuat gelisah, cemas, tidak tentram, tidak bisa tidur, tidak bisa istirahat dengan baik. Akhirnya tekanan naik, tubuhnya drop, virus masuk, imun drop, imun turun, berbagai macam kelemahan leluasa menggerogoti tubuh orang itu. Tolong Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, perhatikan bagian ini. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Kalau seumpama di dalam ruangan hati manusia ada satu door, satu pintu, di sana yang namanya rasa takut. Kalau memang harus ada ruangan di dalam memori pikiran kita, hidup kita, area kita, rasa takut.
Jangan engkau isi rasa takut hadapi hari esok. Jangan engkau biarkan rasa takut itu untuk hari tuamu atau ketakutan-ketakutan yang mengintimidasi. Kalau memang harus ada ruangan rasa takut, itu biarlah diisi. Dan Tuhan memang siapkan itu untuk kita hanya takut kepada Tuhan Yesus saja. Karena yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Jangan sampai hari bahagia, hari yang dipakai Tuhan, hari yang harusnya kita berbuah, kita habiskan dengan rasa takut. Jangan habiskan air matamu hanya untuk kesedihan. Jangan basahi ranjangmu dengan air mata putus asa. Jangan isi hidupmu, hatimu dengan ketakutan-ketakutan yang dipelintir, didesain, disetting oleh roh-roh jahat. Takut hari esok. Padahal dia masih muda, masih dibawa bimbingan orang tua. Yang orang tua takut hari tua. Mereka lupa. Mereka tidak sendiri. Ada orang tua surgawi, yaitu Bapa yang baik, yang tetap menjaga, memelihara sampai masa tua. Baik dia ama, oma, kakek, nenek, eyang, opung, apalagi ya sebutan-sebutan orang tua yang terkasih. Takut hadapi hari tua. Mereka mungkin lupa, maka hamba Tuhan bantu mengingatkan. Ada orang tua surgawi, yaitu Bapa yang mengasihi hidup mereka. Anak-anak kalau masih di bawah umur, ada orang tua, Tuhan masih kasih umur panjang. Kalau engkau takut, datang peluk mamamu, datang peluk papamu. Orang tua juga mungkin hari ini sedang ketakutan. Bagaimana nasib atau keadaan anak-anaknya kelak. Kalau engkau takut, datanglah peluk Tuhan di dalam doamu. Dan engkau akan merasakan dekapan kasih yang mengalahkan rasa takut di dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Jangan biarkan rasa takut dan cemas itu menguasai hidupmu. Karena kerajaan surga bukan bicara soal ketakutan. Kerajaan surga bicara soal damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Bapak Ibu, coba kita renungkan sebentar di sini. Apa yang engkau takutkan? Bukankah itu belum terjadi? Tetapi kitab suci mau mengajar kita bahwa jika engkau takut, apa yang engkau takutkan itu justru akan menimpa engkau. Kalau kita tahu bahwa pikiran ini kita bisa desain seperti di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, Tuhan mau kita mendesain pikiran kita. Pikirkan hal-hal surgawi, pikirkan hal-hal baik. Semua yang baik, kebajikan, kemurahan, sedap didengar. Pikirkan itu. Itu yang akan mendatangi engkau. Tapi kalau engkau justru mengizinkan iblis mendesain pikiranmu, takut masa depan, padahal dia masih sekolah. Takut nanti kalau punya anak kenapa-kenapa, padahal dia belum punya pacar.
Dengarkan saudaraku, Bapak Ibu terkasih. Karena apa yang kau takutkan, justru itu yang akan menimpa engkau. Kira-kira Pastor kasih ilustrasi, kalau seorang mau bermimpi, kira-kira dia mau mimpi itu yang baik atau yang menakutkan? Mimpinya mau yang indah-indah atau yang seram-seram? Kalau dia misalnya seorang putri, dia biasa mimpi, I am princess. Tuan putri yang akan satu hari dipinang oleh sang pangeran. Biasa mimpi-mimpi, dreamnya gitu. Masa mimpi mau yang seram-seram? Enggak kan? Demikian pun, desainlah pikiranmu dengan hal-hal yang baik. Dan hal yang terbaik adalah firman Tuhan. Jangan desain pikiranmu dengan rasa takut. Karena apa yang kau takuti, itu yang menimpa engkau. Kenapa kita mau mendesain hal-hal yang buruk? Tuhan tidak berjanji hal yang buruk bagi engkau dan masa depanmu. Bagi anak-anakmu, masa depannya penuh harapan. Baik, sangat baik. Ada yang takut kopi. Seperti yang sudah Pastor jelaskan kemarin bahwa kita ada di tengah-tengah wabah. Banyak orang yang mungkin sudah terpapar tetapi tidak tahu. Karena tidak ada gejala, tahu-tahu sembuh. Karena mungkin terpapar efeknya ringan. Atau imunnya kuat. Atau antibodinya kuat sehingga semuanya baik-baik saja. Karena kita nggak bisa menghindari, kita ada di tengah-tengah kehidupan sekarang ini wabah. Wabah tidak kelihatan tetapi merajalela. Yang penting, yang utama, kita perlu naikkan imun kita. Demikian pun Bapak Ibu dengan dosa. Kita ada di dunia yang dipenuhi dengan dosa. Seperti wabah, tidak kelihatan, tetapi merajalela. Bisa di hati, pikiran, disimpan dalam jiwa. Jangan kita berpikir dengan kita jadi orang baik-baik, kita sudah tidak berbuat dosa. Tidak ada yang baik, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Semuanya pasti berdosa. Dan sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Sekarang ketika Bapak Ibu sudah percaya Tuhan Yesus, tingkatkan keimananmu seperti engkau meningkatkan imunmu. Meskipun engkau berjalan di tengah-tengah wabah ini. Iya, nyatanya di jalan-jalan ramai. Orang-orang yang driver Gojek online, mereka harus bekerja untuk menafkahi. Tempat-tempat publik tetap jalan untuk roda perputaran ekonomi. Padahal tengah-tengah pandemi yang lagi naik, virus bermutasi dengan nama-nama yang baru. Tapi kehidupan harus berjalan. Maka pemerintah selalu ingatkan, taat prokes. Itu dari apa ya? Eksternal, dari luar ketaatan. Tetapi dari dalam kita perlu untuk meningkatkan imun kita, istirahat yang cukup, bertanggung jawab dengan kesehatan kita. Jadi kalau sampai ada orang yang, bayangkan ini virus sudah jalan 2 tahun lebih, kurang lebih. Kalau selama 2 tahun kau takut sekali, saya tidak yakin engkau bisa melanjutkan hidupmu dengan baik karena engkau dikuasai ketakutan. Paranoid. Bahkan mungkin tidak banyak yang bisa melewati. Karena rasa takut yang berlebihan itu membunuh manusia sebelum waktunya. Dia mati sebelum waktunya. Dia hidup tapi dia mati. Tidak berkarya. Tidak bersaksi. Tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Takut. Mau ini, takut. Mau itu, takut. Karena dia dikuasai. Ketakutan
ketakutan. Padahal Tuhan Yesus berkata, aku tidak kasih kamu roh ketakutan, tetapi aku kasih engkau, Bapak Ibu yang percaya, roh yang membangkitkan semangat, mengalahkan rasa takut itu. Jadi, Bapak Ibu, demi kemurahan Tuhan Yesus, jangan engkau izinkan ketakutan mendesain pikiranmu. Pikiran itu adalah mahkamah. Mahkamah itu pusat memerintah. Kalau mahkamah atau pikiran manusia itu dikuasai rasa takut, Bapak Ibu bisa bayangkan, dia akan perintah seluruh hidupmu dengan ketakutan. Orang itu akan terus takut. Maka Bapak Ibu terkasih, Tuhan Yesus berkata, nanti dicatat saja ya, Matius pasal 11 ayat 28. Mari jo samua, mari ngana-ngana kote, bahasa Manado. Mari semuanya datanglah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan. Lawan dari kegelisahan adalah kelegaan. Engkau gelisah hari ini karena engkau takut. Engkau sudah mengizinkan sekian tahun iblis mendesain pikiranmu dengan rasa ketakutan berlebihan. Tapi hari ini saya hamba Tuhan, saya mewartakan ini. Ada kuasa yang bebaskan, saudara-saudara. Datanglah pada Yesus Kristus, Tuhanku. Tuhan yang menyelamatkan manusia. Tuhan juru selamat. Dia korbankan diri kayu salib supaya keselamatan terjadi bagi semua manusia. Gelisahkah engkau hari ini? Gelisahkah engkau hadapi hari ini? Tuhan Yesus berkata, datanglah kepadaku, engkau akan mendapatkan kelegaan. Jadi sama-sama kita tahu bahwa ternyata kenapa ada orang susah tidur, ada orang tidak bisa istirahat dengan baik, ada orang yang sepanjang hidupnya gelisah melulu, ada yang tidak tenang hidupnya, karena ternyata dia memelihara rasa ketakutan yang salah. Kalau orang pengusaha-pengusaha menyimpan uang di bank, ada bunganya setiap bulan. Saya hamba Tuhan, ketika saya menabur bagi pelayanan, ada upahnya di kerajaan surga. Tetapi kalau engkau menyimpan rasa takut akan lahir menjadi kenyataan apa yang engkau takuti. Terus untuk apa? Untuk apa kita harus menghabiskan hidup kita dengan rasa takut yang sebetulnya tidak terjadi, tapi akan terjadi karena engkau terus mendesain dalam pikiranmu. Ya sudah, Pastor close di sini. Yohanes pasal 6, kita buka bersama-sama ayat yang ke-20. Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-20. Kalau tadi kita sudah sama-sama baca, di sini Tuhan Yesus berkata, Yohanes 6 ayat 20. Tuhan Yesus berkata, aku ini, jangan takut. Dia menyatakan dirinya, aku ini. Percayalah kepadaku, engkau akan hidup selama-lamanya. Alam maut, ketakutan,
tidak berkuasa atas hidupmu. Engkau takut? Itu kata hatimu. Tetapi hari ini, izinkan hatimu ikut Yesus. Yesus berkata, aku ini. Jangan takut. Yesus berkata, aku ini. Jangan takut. Engkau takut, itu pikiranmu. Tapi hari ini, sabda Tuhan datang. Sabda Tuhan pencipta langit dan bumi. Berkata, aku ini. Jangan takut. Ayat 21. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Ketika engkau memberikan rasa takutmu kepada Tuhan Yesus dengan mempercayai firman-Nya, engkau akan sampai kepada tujuan ilahi. Maaf, kalau Bapak Ibu terus bermain di rasa takutmu yang didesain oleh setan, engkau sedang menggenapi rancangannya untuk melempar manusia masuk ke dalam api neraka. Memang rasa takut membuat kita gagal fokus. Bahkan murid-murid pernah merasakan Tuhan datang menolong, memberikan kemenangan. Mereka kira itu hantu, bukan Tuhan. Dan ini terjadi juga di dalam Injil Yohanes pasal 6. Sama, di pasal yang sama. Tapi kita melihat ayat yang sebelumnya. Kalau kita melihat Yohanes pasal 6, ayat 18 dan 19. Sedang laut bergelora. Siapa sih nggak takut? Pastor sering naik speed untuk pelayanan ke daerah-daerah. Yang sekarang juga salah satunya sudah menjadi IKN, Penajam PPU, Penajam Pasir Utara. Ya, kalau kita dari Balikpapan mau ke Penajam itu beberapa, kalau tidak salah sekarang udah tembus lewat darat, kalau tidak salah, Pastor belum coba. Naik ferry juga bisa, tapi juga lebih cepat, cuma sekitar 8-10 menit itu naik speedboat. Pernah juga kita dari mana ya, lupa, dari satu tempat itu cukup 20 menit pulang dari pelayanan, gelap, lampunya, speednya mati, angin kencang. Wah, itu takut, Bapak Ibu, takut. Tapi itu waktu belum ada zamannya barangkali memvideo-video apa gitu ya. Jadi itu waktu betul-betul, kalau tidak salah, mogok lagi itu mesinnya. Karena saya hamba Tuhan, saya membaca firman Tuhan, saya mempraktikkan firman Tuhan. Takut itu wajar, tetapi karena saudara-saudara anak Tuhan praktekkan firman Tuhan, jadi saya juga takut. Bayangkan, ombang-ambing, tidak ada cahaya di sekeliling kita karena kita di tengah-tengah air. Demi Tuhan yang hidup, Pastor bersaksi, saya berdiri dan berkata, hai angin, hai gelombang yang tinggi, teduhlah dalam nama Yesus. Itu waktu belum ada seperti sekarang video-video bersyukur. Jadi jangan menghujat ketika pelayanan orang di video untuk jadi kesaksian. Karena kita bersyukur, kesaksian itu jadi berkat bagi banyak orang. Yang nonton iman dikuatkan. Waktu zaman itu belum ada zamannya video-video. Kalau ada, mungkin viral juga. Tapi itu waktu barangkali belum waktunya. Dan betul-betul nyata ketika anak Tuhan berani praktikkan firman Tuhan. Wow, seketika itu juga gelombang yang tinggi itu teduh. Barangkali yang bawa speedboat itu dalam hati berpikir, siapakah orang ini? Yang pasti saya bukan Tuhan Yesus, saya hanya anak Tuhan Yesus. Tapi kisah dalam Injil pernah dikisahkan ketika Tuhan Yesus lakukan itu, orang berkata, siapakah dia? Dialah Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Jadi saat engkau takut,
Belajar mempraktekkan firman yang engkau baca. Maka Bapak Ibu, hati-hati, awas-awasin, perhatikan apa yang engkau baca. Jangan sampai engkau digiring pada sebuah doktrin yang akhirnya hanya mempertajam logika Bapak Ibu. Kita perlu be the spirit. Kita harus ingat, kita ini manusia roh. Roh yang kekal, daging hanya sementara. Kalaupun engkau harus melihat kebenaran ini, sebetulnya yang kelihatan di wajah, di layar kaca, penampakan ini bukan Andi Simon yang sebenarnya. Nanti dituduh macam-macam lagi. Dengarkan ini. Karena yang kelihatan ini, semua sifatnya sementara. Tapi yang tidak kelihatan, roh saya ini, itu yang sesungguhnya, itu yang kekal. Dan jangan sampai rohmu dikuasai ketakutan. Yesus berkata, aku ini. Jangan takut. Ketakutan apa yang menghantui Anda? Apakah laut bergelora? Apakah angin kencang? Ayat 19 dari Yohanes pasal 6. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan dengan mujizat. Yesus berjalan di atas air. Ini mujizat mendekati perahu mereka. Tapi apa yang terjadi? Harusnya dong mereka bahagia. Yes, penolongku datang. Tapi lihat, maka ketakutanlah mereka. Orang yang dikuasai ketakutan, hal yang baik pun datang, dia curiga. Hal yang baik pun datang, dia tambah takut. Maka ketakutan tidak ada baik-baiknya. Tidak ada baik-baiknya. Maka stoplah. Buanglah rasa takut yang tidak baik-baiknya. Kalau bahasa Makassar, dede, tenas sekali buak-buak nah. Balorang kok, tenas sekali buak-buak nah. Maksudnya, kalau kau takut, tidak ada guna sama sekali. Tuhan Yesus memberkati. Time for pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Ketakutan ada di mana-mana. Dan bahkan hari ini sudah begitu banyak orang yang gelisah karena pandemi, pekerjaan, ekonomi, keadaan, masa depan, kelemahan, penyakit, persoalan. Susah tidur, tidak tenang, gelisah, tidak tenteram. Itu dimulai dari rasa takut. Sebab apa yang mereka takuti, itu yang menimpa mereka. Namun terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tampil, Engkau hadir di tengah-tengah ketakutan manusia. Dan Engkau berkata, aku ini. Engkau sudah menyatakan dirimu sebagai pembela kami. Engkau sudah menyatakan dirimu. Engkau hadir untuk menolong kami. Engkau juga nyatakan dirimu sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik itu menuntun kami ke jalan yang benar. Gembala yang baik itu berjalan di depan kami. Dan kami mengikut gembala yang baik. Ketika kami takut, Engkau ada di depan kami. Ketika kami gelisah, Engkau berkata, kelegaan Engkau berikan. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Pemirsa sekalian terkasih, bolehkah Pastor ini mendoakan saudara-saudara sekalian? Jikalau boleh, angkatlah dua tanganmu saat ini. Sejak hari ini, demi kemurahan Tuhan, firman-Nya sudah tertabur. Di hidupmu ada kelegaan. Di hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan membawa engkau pada hidup yang baik, air yang tenang, keadaan yang sempurna, rumput yang hijau, tidak kekurangan.
Engkau akan menjadi pribadi yang optimis, berani, karena percaya kepada firman Tuhan dan janji Tuhan, dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Tanggalkan rasa takutmu. Itu tidak berguna sama sekali. Itu hanya membunuhmu sebelum waktunya. Yesus datang, firman-Nya mendekap engkau dan memberikan engkau kehidupan yang baru. Bersama Tuhan Yesus, saya, kita, engkau tidak takut. Kita berani karena percaya, kita berani karena kebenaran, kita berani karena firman Tuhan mengajar kita untuk bergantung kepada Tuhan Yesus. Saya percaya dan melihat dengan mata iman, begitu banyak orang-orang dipulihkan hari ini. Karena begitu banyak orang gagal, hancur, rusak, sakit, lemah, karena ketakutan yang berlebihan. Tapi hari ini, ketakutanmu sudah out in Jesus' name. Dan saudara-saudara berkata, Tuhan, saya percaya kepada Engkau, aku milikmu, dan aku akui Tuhan Yesus sebagai Juru Selamatku, Tuhanku, pelindungku, yang membimbing hidupku. Keluargamu, masa depanmu, dan yang pasti, kekekalan kita. Ketakutan macam-macam. Ada orang takut mati, takut sakit, takut miskin, takut susah, takut tidak kerja, takut masa depan. Apa itu? Su. Takut masa depan suram. Dengarkan, saudara-saudara. Itu semua tidak berguna. Tapi hari ini, dengarkan undangan Yesus. Datanglah kepadanya, engkau akan dapat kelegaan. Jangan takut. Aku ini, kata Yesus. Izinkan Yesus memimpin, mengambil alih, meng-take over hidupmu. Dan perahu itu sampai kepada tujuan ilahi. Tidak karam. Kalau saudara-saudara hari ini tetap takut, khawatirnya nanti karam, terimalah Tuhan Yesus. Akuilah Tuhan Yesus. Jadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia akan memimpin kau. Dia adalah seorang nahkoda yang handal. Meskipun lewati badai, gelombang yang tinggi, perahumu tidak akan tenggelam. Karena Tuhan Yesus juga nahkoda yang handal. Bahkan ketika lewati gelombang yang tinggi, Dia sanggup berkata, hai gelombang yang tinggi, teduhlah seketika. Sehingga orang akan melihat Yesus Kristus di hidupku, di pelayanan ini, di hidupmu, di keluargamu, di setiap aspek umur yang Tuhan percayakan. Soli Deo Gloria. Terpujilah Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sukacita surgawi, senang banget, sebuah kehormatan bisa share, dan pastor juga dapat berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat masuk hari yang baru. Sola fide. Hiduplah dengan iman. Immanuel, rahmat Tuhan Yesus serta kita sampai selama-lamanya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Bless you. Dor.